PSBB DKI kacau katanya lulusan luar negeri. Dijewer berkali-kali masih tak ngerti juga. Ditulis oleh XHardi di co.com. Kalau ada dua orang yang melamar pekerjaan atau mencalonkan diri menjadi kepala daerah, tentu salah satu hal krusial yang akan jadi perhatian adalah latar belakang pendidikan. Seandainya pelamar pertama lulusan luar negeri hingga S3, akademisi dan aktif berorganisasi, sedangkan pelamar kedua kuliah di dalam negeri dan IPK pun tidak sampai angka 3. Siapa yang akan Anda jagokan untuk diperkerjakan atau memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pilkada? Secara umum, di atas kertas kalau pakai logika awam, pastilah kandidat pertama lebih berpeluang. Yang kedua ini nasibnya mungkin tidak akan menemui banyak keberuntungan. Tapi saya yakin selalu ada faktor tak terlihat, tak terduga yang saya sebut faktor X, yang bisa membalikan logika dan memunculkan kebingungan. Faktor ini pula yang membuat orang miskin bisa menjadi kaya. Orang yang tidak berpendidikan sejak kecil bisa menjadi orang hebat. Orang yang dulu saat sekolah gobloknya minta ampun, tapi menjadi pengusaha sukses. Dan memang, segudang prestasi akademis tidak menjamin seseorang akan bagus juga kinerjanya. Lihat saja Anies dan Ahok. Prestasi akademis dan kinerja di lapangan terbalik satu sama lain. Anies dengan gelar prestisius dari luar negeri ternyata sangat payah ketika diuji sebagai gubernur DKI Jakarta. 2,5 tahun lamanya diberi kesempatan untuk membuktikan, malah membuktikan kalau dirinya sangat tidak layak jadi gubernur wilayah sekelas ibu kota. Kita lihat saja penerapan PSBB saat ini. PSBB bakal diperpanjang hingga 22 Mei 2020 karena kasus positif corona di DKI terus bertambah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni, mengatakan perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan PSBB Jilid 2. PSBB kemarin saya lihat masih perlu banyak perbaikan, karena jika kita lihat angka positif COVID-19 di DKI sendiri belum ada tanda-tanda penurunan, malah terus meningkat, kata Syahroni. Misalnya, saat ini transportasi masih dipadati penumpang, bahkan masyarakat masih banyak yang berkerumun. Selain itu, dia menyampaikan PSBB tahap pertama masih ada ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menurut dia pelaksanaan di lapangan menjadi kurang optimal. PSBB tahap pertama kemarin juga masih banyaknya benturan aturan atau adanya dualisme kebijakan yang menyebabkan kebingungan aparat di lapangan. Sehingga menurut saya ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari PSBB tahap pertama, katanya. Soal ini mah bukan rahasia umum yang bikin kita terkejut hingga jantung copot. Saat banjir awal tahun saja Pemprov DKI terkesan mau adu pintar dengan pemerintah pusat. Merasa sudah paham masalah dan tak mau diajak kooperatif. Solusinya hancur, sangat receh kayak solusi dari orang yang sedang lawak. Syahroni menjelaskan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan jajarannya dalam pelaksanaan PSBB tahap kedua. Saya rasa perlu adanya penyampaian informasi secara terus-menerus ke masyarakat terkait COVID-19 ini apa, dan mengapa sangat penting untuk masyarakat agar diam di rumah, katanya. Dia juga menilai aparat juga harus tegas menindak masyarakat yang masih berkumpul di luar rumah, karena kalau tidak sama saja akan terus tercipta kerumunan masyarakat. Soal bansos, sudah saya uraikan masalahnya di artikel sebelumnya. Data banyak yang tidak akurat, yang tidak layak dapat atau orang mampu malah dikasih bansos. Tapi kalau soal data orang meninggal dan dimakamkan dengan protokol COVID-19, semangat banget. Begitulah Anies yang katanya smart, akademisi pintar lulusan luar negeri dengan berbagai gelar akademisi, tapi jeblok di lapangan. Mantap di teori, payah di eksekusi. Berkali-kali dijewer karena tidak kompeten dan bikin masalah, masih saja tidak mengerti. Pernah dipecat, bukannya ngaca, malah membuat kekacauan di ibu kota dengan menduduki kursi yang terlalu panas untuknya. Kalau seandainya gubernur dulu masih menjabat, rasanya penanganan wabah corona bakal lebih keren dan efektif, dan bisa ditiru daerah lainnya. Sekarang ini gubernurnya sekelas jubir yang pintar menggetarkan dan mengefek kejutkan warga doang. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.